Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu as-sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Ka'af fi kitabih at-takriratu as-sadidatu hafadhahullahu ta'ala wa dafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Kita masih membahas tentang masalah syurutul wudu, syarat-syarat sahnya wudu. Kemarin dikatakan bahwa syarat sahnya wudu itu ada 15, baru kita sebutkan 4. Berarti masih ada berapa lagi? 11. Yang pertama kemarin adalah Islam, yang berwudu mesti orang. Yang kedua tamyiz atau mumayyiz. Yang ketiga bersih dari haid dan nifas. Yang keempat tidak ada sesuatu yang bisa mencegah air sampai ke kulit, seperti cat itu nggak boleh, lilin itu menempel di kulit itu tidak tembus air ke dalam kulit. Nah, lanjut ya, buka kitabnya. Yang kelima, pada anggota yang dibasuh atau yang diusap. Yang dibasuh ada berapa anggota? Yang dibasuh berapa anggota dalam berwudu? Berapa? Nah, coba sebutin. Yang pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga yang dibasuh. Berapa totalnya? 3. Yang diusap berapa? Apa itu yang diusap? Apa? Pada anggota yang dibasuh itu berarti wajah, tangan dan kaki. Atau yang diusap kepala. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah kemutlakan air. Air apa maksudnya? Air semisal tinta atau sabun. Ada orang berwudu, di wajahnya masih ada sabun muka. Dia wudu, aku lihat wudu, tapi di sini masih ada sabun muka. Kira-kira sah nggak wudunya? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena airnya menjadi mutaghayyir. Apa itu mutaghayyir? Berubah dengan benda yang suci. Apa benda yang suci itu merubah air tadi? Sabun. Paham kira-kira? Ada santri pakai minyak rambut. Minyak rambut apa? Gatsby. Terus apa? Brix. Orang Aring. Pakai minyak rambut. Kemudian dia berwudu. Kepalanya ini rambutnya ada minyak rambutnya. Nah, kita ginikannya. Sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena air wudunya bercampur dengan minyak rambut. Nah, seperti itu. Kita pemana?
Paham kira-kira? Jadi harus bersih kulitnya, rambutnya harus bersih juga. Jadi ketika air sampai ke kulit atau sampai ke bulu atau ke rambut tadi, tidak ada benda yang luntur. 6. Mengerti akan kefarduan wudu, yaitu bagi orang yang hendak wudu harus mengetahui bahwa wudu adalah fardu. Nah, jadi orang yang berwudu ini yakin bahwa ini wudu yang dia kerjakan adalah fardu, hukumnya wajib. Kalau ada orang yang meyakini, umpama dia meyakini sholat itu wajib, sholat 5 waktu, tapi katanya tidak wajib berwudu. Sholatnya wajib katanya dia, tetapi wudunya tidak wajib, melainkan sunnah katanya dia. Apa yang terjadi? Walaupun orang ini berwudu, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena dia beriktikad di dalam hatinya wudu itu bukan wajib tapi sunnah. Jadi jangan ada memahami seperti itu. Siapa tahu nanti ada ajaran sesat, katanya sholat itu biar nggak berwudu nggak apa-apa katanya. Nah, maka apa yang terjadi? Walaupun dia berwudu, wudunya tetap tidak sah, karena dia beriktikad bahwa wudu itu tidak wajib. Jadi mesti orang yang berwudu meyakini seyakin-yakinnya bahwa wudu ini adalah hukumnya wajib. 7. Tidak meyakini bahwa salah satu dari fardunya wudu adalah sunnah. Dalam hal ini terdapat beberapa keadaan. Anggota yang kena air dalam berwudu ada berapa? Ada 4. Yang pertama kedua 2 tangan sampai situ. 3 sebagian kepala. 4 kaki, 2 kaki sampai mata kaki. Paham kira-kira? Itu wajib semuanya. Lalu ada orang yang mengatakan wudu itu wajib, tetapi katanya mengusap kepala enggak wajib. Tangan fardu, kepala fardu, kaki fardu atau termasuk rukun. Tetapi katanya mengusap kepala itu enggak wajib. Dia mengatakan demikian. Maka kalaupun ada orang berwudu seperti itu, tapi dia mengatakan bahwa kepala itu enggak wajib, wudunya tetap sah. Wudunya tetap tidak sah. Kenapa? Karena dia mengatakan yang fardu menjadi sunnah, yang wajib menjadi sunnah. Itu enggak boleh. Lain sebaliknya, orang yang meyakini sunnah menjadi wajib, itu enggak apa-apa karena naik derajat. Sunnah kalau dikatakan wajib enggak apa-apa, naik derajat. Tapi kalau ada yang mengatakan wajib dikatakan sunnah, itu enggak boleh, turun derajat namanya itu. Paham kira-kira? 1, 2, 3 berdiri. Paham kira-kira? Seperti contohnya umpama ada orang yang mengusap telinga. Banyak orang meyakini di luar sana telinga itu hukumnya wajib katanya. Padahal telinga itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Nah, dia katakan telinga itu wajib. Kalau ada orang berwudu lalu mengatakan telinga itu wajib padahal sunnah, kira-kira wudunya tetap sah atau tidak? Kenapa? Karena yang sunnah naik derajat menjadi wajib. Tapi kalau yang wajib diturunkan derajatnya menjadi sunnah, itu enggak boleh. Paham kira-kira? Nah, jadi ada beberapa keadaan. Yang pertama,
Orang yang wudu meyakini bahwa semua pekerjaan dalam wudu adalah fardu. Termasuk kumur-kumur, masukkan air ke hidung, membasuh kedua telapak tangan, mengusap tengkuk, ke telinga, katanya itu wajib semuanya. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, apa hukumnya? Kita lihat. Kalau demikian, wudunya adalah sah. Naik derajat, yang sunnah naik kepada yang tidak apa-apa. 2. Orang yang wudu meyakini bahwa semua pekerjaan dalam wudu adalah sunnah. Kalau demikian, wudunya tidak sah. Dia meyakini basuh wajah, telinga, kepala, kaki itu semuanya sunnah katanya. Nah, kalau ada orang yang meyakini hukumnya sunnah, walaupun dia berwudu secara sempurna, tetap wudunya tidak sah. Kenapa? Karena turun derajat, yang wajib diturunkan jadi sunnah, itu nggak boleh. Paham kira-kira? Mana air, ambil air itu. Yang ketiga, orang yang wudu meyakini bahwa di dalam wudu terdapat pekerjaan fardu dan ada yang sunnah, tanpa membedakan di antara keduanya. Ditanya, kamu tahu nggak rukun wudu? Tahu katanya. Sebutin, kayaknya disebutinnya semuanya. Dari kamu tahu nggak tata cara wudu? Tahu katanya. Coba praktekkan. Dia praktekkan. Membasuh kedua telapak tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, mengeluarkan dari air dari hidung, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, mengusap tengkuk, kaki dua kaki sampai mata kaki. Tata caranya wudunya benar semuanya. Tapi kalau ditanya, kamu tahu nggak yang mana, apakah semuanya fardu ataukah sunnah, atau ada yang fardu ada yang sunnah? Katanya ada yang fardu, ada yang sunnah. Dari kumur-kumur nih, dari membasuh kedua telapak tangan sampai selesai membasuh kaki, katanya itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Lalu ditanya orang, coba sebutkan mana yang fardu, mana yang sunnah. Nah, ini aku nggak tahu katanya. Tata cara wudunya benar. Dia bilang di dalam pekerjaan wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang fardu, ada yang sunnah. Cuman ditanya, coba beritahu yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah. Dia nggak bisa nyebutin. Cuman dia meyakini ada yang fardu, ada yang sunnah. Nah, bagaimana kalau ada orang pendapat sedemikian itu? Ini kayak kamu ini, banyak nggak paham itu masih. Karena waktu belajar ngantuk, waktu belajar tidur. Akhirnya nggak paham-paham. Coba lihat, kalau ada orang yang meyakini seperti itu, bagaimana kasusnya? Jika yang wudu termasuk orang yang awam, maka ulama sepakat wudunya sah. Orang awam ini maksudnya, satu, orang yang tempat tinggalnya jauh dari ulama. Satu. 2, orang yang baru masuk Islam. Perhatikan ini. Ini kamu dekat ulama, dekat gurumu, bisa ada tempat untuk bertanya, tapi kamu tetap saja bodoh, tidak paham-paham masalah ilmu. Diajarkan sama gurumu, tetap aja nggak paham-paham. Kenapa? Karena waktu belajar tidur, waktu belajar ngelamun, waktu belajar ngobrol. Yang salah siapa kira-kira? Gurumu atau kamu? Gurumu atau kamu? Ya kamu. Kenapa? Karena tidak mau belajar dengan benar. Paham kira-kira? Nah, tapi kalau ada orang baru masuk Islam,
Atau ada orang yang tinggal rumahnya jauh dari ulama di pedalaman, lalu dia tidak bisa membedakan yang mana rukun wudu, yang mana sunnah wudu. Apa hukumnya? Maka wudunya tetap sah. Kita lihat. Jika orang yang wudu termasuk orang yang alim. Ya, perhatikan apa yang dimaksud orang alim dalam ilmu fikih sini. Nah, yang masuk orang alim itu siapa? Coba lihat nomor 1. Yang dimaksud orang alim dalam pembahasan ini adalah orang yang sibuk mencari ilmu. Kamu ini penuntut ilmu, kamu masuk kategori orang alim. Cuman alimnya masih alim yang belajar. Tingkatan alim itu banyak sekali. Nah, dalam definisi sini orang yang alim, paling minim orang yang disebut orang alim itu orang yang belajar, ya, mencari ilmu, atau bersamaan dengan ulama. Dia bukan santri, dia nggak belajar di pesantren, tetapi banyak sekali di media sosial tentang pelajaran-pelajaran, baik secara tulisan ataupun audio, atau sekalian ada gambarnya, videonya ada, banyak. Maka orang yang tinggal di kota, banyak ulama, media sosial tentang ilmu agama sampai kepada dia juga banyak, tapi orang ini tetap tidak mau belajar, tetap bodoh nih. Ya, maka orang itu jangan disalahkan. Maksudnya dia jangan nyalahkan ulama, dia salahkan diri sendiri. Nah, jadi orang yang di kita tempat ini itu masuk kategori orang alim. Atau bersamaan dengan ulama dalam waktu yang memungkinkan untuk mampu membedakan antara fardu dan sunnah secara adat. Artinya dia masih ada kesempatan belajar, kesempatan untuk bertanya dengan ulama itu ada, tapi dia nggak mau bertanya, nggak mau belajar. Maka itu tidak dimaafkan. Nah, jadi ada kesempatan pula belajar, itu termasuk kategori orang alim. Menurut Ibnu Hajar, wudunya sah. Sedangkan menurut Imam Romli tidak sah. Ini kayak kamu ini, ada yang nggak paham, nggak ngerti mana rukun wudu, mana sunnah wudu. Kalau Imam Ibnu Hajar ya sah-sah saja, tapi kalau Imam Romli mengatakan tidak sah. Makanya orang belajar itu penting. 4. Jika orang yang wudu mengatakan sesungguhnya salah satu dari mengusap kepala dan membasuh kaki adalah sunnah tanpa menentukan yang mana, maka hukum wudunya sah, karena sesungguhnya ia tidak meyakini bahwa kefarduan yang tertentu adalah sunnah. Ada yang bilang begini, Mbak, mengusap wajah dan membasuh kaki itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi ditanya orang, coba tunjukkan mana wajib, mana sunnah. Nggak tahu katanya, pokoknya ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kata ulama ini masih dianggap sah. Kenapa? Karena masih ada karena masih ada meyakini bahwa antara kepala dengan kaki ada yang wajib. Walaupun dia mengatakan ada yang sunnah, tapi dia tidak menentukan yang mana yang sunnah tadi. Dalam kasus ini kata ulama ahlu fikih, wudunya masih dianggap
Delapan. Syarat wudu nih ya. Air suci mensucikan. Apa maksudnya suci mensucikan tuh? Tahu, dipendekkan kalimatnya apa disebut? Air Jadi kalau orang berwudu mesti air mutlak. Suci mensucikan. Karena sesungguhnya hadas tidak dapat dihilangkan kecuali dengan air suci mensucikan yang mutlak. Mutlak itu kalau bahasa abuya air murni. Mas, bukan air bening, air murni. Air murni air asli, air laut, air murni enggak. Walaupun dia asinnya itu asin air payau yang ada di gambut sana, airnya keluarnya warnanya hitam, coklat kehitam-hitaman. Air mutlak enggak itu? Mutlak. Loh kenapa? Karena dia murni. Arti murni maksudnya warnanya itu karena dihasilkan proses alam. Paham kira-kira? Itu mutlak. Kamu umpama nanti jalan pas dapatin sumbernya airnya manis banget, manis. Airnya manis. Kamu berwudu pakai air itu sah tidak? Tapi kan manis abu ya? Iya, manisnya itu adalah manis alami. Ini hukumnya tetap murni seperti itu, tanpa ada campuran. Tapi kalau ada air biasa dikasih gula tuh, bak begitu tuh, bak kamu tuh dikasih gula 1 karung, manis nggak? Kira-kira air mutlak atau tidak? Dia bukan dikatakan mutlak, alias tidak dikatakan murni lagi. Kenapa? Karena sudah ada campuran gula. 9. Menghilangkan najis ainiyah. Jika najis ainiyah itu tidak dapat hilang dengan sekali basuhan, maka ulama sepakat harus dilakukan 2 basuhan. Nih, tangan ini belepak tahi ayam disebut najis ainiyah, najis yang ada bendanya. Tok, di sini belepak tahi ayam. Atau belepak tahi sapi, tuh dapat sapi, beli sapi, turunkan, diberakin sama sapi, prak, mencret sapi tadi di tangan. Kamu mau berwudu, sebelum berwudu mesti menghilangkan najis ainiyah ini. Ainiyah itu bahasanya najis bebenda, ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Paham nggak kira-kira? Berdiri 2 ini. Paham ya? Nah seperti itu. La ilaha illallah. Nah jadi seperti itu. Kalau dia bisa 1 kali siram, ya ala kuliah. Tapi kalau nggak bisa 1 kali siram, maka mesti siram kedua kali. Nggak bisa hilang juga, siram ketiga kali. Nggak bisa hilang juga, siram yang keempat kali, dan seterusnya seperti itu. Nah, ya. Sedangkan jika dapat hilang dengan sekali basuhan, menurut Imam Romli tetap harus dilakukan 2 basuhan. Ya, belepak tahi sapi di sini. Sekali siraman hilang. Menurut Imam Romli mesti harus 2 kali siraman. Kenapa? Siraman pertama itu adalah untuk menghilangkan najis yang bebenda tadi, dan siraman yang kedua adalah baru basuhan di dalam berwudu. Sini depan. Ya, itu menurut pendapat Imam Romli. Tetapi ya, harus dilakukan 2 basuhan. Nah, itu menurut Imam Romli ya. 1 basuhan untuk menghilangkan najis, dan satunya untuk menghilangkan najis. Satu untuk menghilangkan najis dan satunya untuk menghilangkan hadas. Salah itu ya. Tulis hadas.
Nah, itu diganti. Yang pertama satu menghilangkan najis, yang kedua menghilangkan hadas. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun Sofwatu Az-Zubad, dan Imam Rafi'i menghitung menghilangkan najis termasuk dari syariat wudu, termasuk dari syarat wudu. Itu Imam Rafi'i tadi ya, Imam Rafi'i 2 kali siram, 1 untuk menghilangkan najis dan 1 untuk menghilangkan hadas. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi, apa namanya Imam Nawawi? Abu Zakaria Yahya bin, cukup 1 basuhan untuk menghilangkan hadas dan najis. Nah, kata Imam Nawawi, kalau sekali siraman saja itu bisa langsung hilang najisnya, sudah dianggap sah. Kamu pas berwudu basuh tangan, di tangan ini ada tahi ayam yang mesti melepak. Sekali siram ternyata larut, hilang, tahinya hilang, hadisnya hilang. Menurut Imam Nawawi sah. Tapi menurut Imam Rafi'i mesti 2 kali siraman. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat, mu'tamad. Jadi kalau kamu bilang mu'tamad itu pendapat yang kuat namanya. Wallahu a'lam.